Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afroz Hasan Mukhtar dari TPF A tahun 2025. NIM saya A01125002. Saya ingin mempresentasikan dari tugas Excel dari Bu Hanif. Soal ke-1 ialah diagram batang vertikal. Urutkan data dari terbesar ke terkecil. Ini dirapikan dulu. Ya, uploader. Terus ini format stable. Terus gunakan warna yang jelas dan konsisten. Beri judul, grafik, dan label data. Jelaskan produk dengan produksi tertinggi dan terendah. Ini dikasih ini ya. Produksi, jumlah produksi terbanyak ialah Juni ini ya, Juni. Jumlah terendah ialah apa ya, ini Januari. Kita copy dulu. Oh iya, jelaskan mengapa diagram batang efektif digunakan untuk kategori. Karena mudah membandingkan antar kategori produk secara visual dan dengan jelas. Nah, ini diagram apa lagi? Diagram batang bertumpuk ya. Tumpuk iya lecet. Tumpuk bertumpuk. Ini pakainya zoom. Tarik ke bawah, tetap kurung. Sikat. Ya. 1908. Diagram batang bertumpuk tinggi. Bentuk yang paling dominan dalam produksi ialah Juni ya. Juni. Jelaskan fungsi stacked bar chart dalam analisis produksi industri. Komposisi tiap produk dalam 1 bulan, perbandingan total dan bagian tiap produk sekaligus. Bulan paling bulan Juni ya. Jumlah terbanyak dalam Juni.
Ya adalah Juni. Juni. Aduh, ngapa ya? Nah, Ctrl C, Ctrl V. Nah, diagram batang horizontal. Urutkan data dari nilai terbesar terkecil. Gunakan label produk yang jelas. Jelaskan perbedaan diagram horizontal dan vertikal. Jelaskan diagram horizontal lebih efektif digunakan. Malah weh. Ini ini ya. Aduh, ini diagram batang horizontal ke terbesar terkecil. Nah, ini ada ini ya, kan data nilai terbesar. Ini terbesar ada di bulan Juni. Kalau yang terkecil adalah 240. Nah, jelaskan perbedaan diagram horizontal lebih efektif digunakan. Gunakan kalau batang ke samping, cocok untuk perbandingan kategori. Kapan kategori panjang ingin perbandingan lebih mudah dibaca. Soal 4, pie chart ya kawan-kawan. Pie chart. Asalin lagi. Ada 4. Nah, nomor 4. Nah, ini Ctrl V. Nah, ini apa ya? Tampilkan presentasi. Gunakan maksimal 4 kategori. Gunakan label yang jelas. Jelaskan produk dengan kontribusi yang besar. Oke. Ini Ctrl C, Ctrl V. Aduh, Ctrl V. Aduh, Ctrl V. Nah, ini ya presentasi ini ya, pie chart. Nah, aduh, pie chart nih. Waduh, dia itu pusing banget ya. Aduh, iki sih. Ini pie chart. Aduh, pie chart.
Video. Total lah. Aduh. Total lah. Pie chart paling susah pie chart. Dan pie chart terus insert. Nah, ini. Nah, data label. Jelaskan fungsi pie chart melihat proporsi data. Jelaskan kelebihan dan kekurangan pie chart. Untuk fungsi pie chart untuk melihat proporsi atau persentase tiap kategori terhadap total. Kelebihan dan kekurangan mudah melihat persentase. Kita lihat persentase. Visual sederhana. Double gambar. Gunakan label yang jelas. Wah. Terus. Fungsi kelima. 5 line chart. Nah, line chart atau grafik garis. Gunakan warna berbeda tiap produk, beri judul dan label sumbu. Gunakan legend yang jelas produk dengan peningkatan paling signifikan. Nah, jelaskan apakah tren produksi stabil atau fluktuatif. Jelaskan mengapa lancar cocok digunakan untuk data berbasis waktu. Nah, nomor 5. Ya, Ctrl V ya. Line chart. Iki lancar asing. Data label. Untuk gunakan warna berbeda, beri judul dan gunakan legend yang jelas untuk peningkatan. Kalau produk ini masih stabil ya masih stabil. Jelaskan mengapa lancar cocok digunakan untuk data berbasis waktu. Semua produk menunjukkan tren naik. Menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu, mudah melihat tren naik atau turun. Sekian dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.